Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih konsep dasar ilmu sejarah. Pertama, sebelum kita mengetahui apa itu konsep dasar ilmu sejarah, pertama yang harus kita ketahui apa sih sejarah itu. Nah, sejarah berasal dari kata syajarotun yang berarti pohon atau pohon kehidupan. Segala hal yang mengenai kehidupan tentu memiliki pohon atau memiliki masa lalu. Dalam bahasa Arab, syajarah berarti silsilah, urutan seri, hubungan, dan daftar keturunan. Istilah lain bangsa Arab menyebut sejarah sama dengan tarikh atau tareh ya, yang berarti rekaman peristiwa tertentu pada waktu tertentu. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah disebut sebagai history, berarti sesuatu yang telah berlalu, sesuatu peristiwa atau kejadian, riwayat tentang masa lalu, semua pengetahuan tentang masa lalu mengenai masyarakat, dan ilmu yang berusaha mewariskan pengetahuan. Nah, sedangkan history menurut New American Encyclopedia tahun 1958 ini merupakan kegiatan dengan peristiwa tertentu dan ditempatkan dalam sebuah kronologi. Kronologi itu urut-urutan waktu ya. Jadi di dalam ilmu sejarah, kronologi itu sangat dibutuhkan untuk menuliskan peristiwa yang terjadi di masa lalu agar segala yang terjadi itu bisa dipahami secara gampang dan juga sistematis. Jadi misalnya ada sebuah peristiwa A, dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa hingga diakhiri pada tahun berapa gitu ya. Nah, kemudian dalam tradisi masyarakat Jawa, sejarah ini disebut juga dengan babat, berarti riwayat kerajaan, riwayat bangsa, buku tahunan, dan juga kronik. Nah, sedangkan di Sulawesi sendiri, di lain dengan Jawa, tradisi penulisan sejarah ini sudah dituliskan sejak zaman dahulu, yaitu dituliskan pada daun lontar yang dikenal dengan atoriolong, ini bahasa Bugis, atau patriolong dalam bahasa Makassar, yang berisi tentang informasi asal-usul tempat, tanggal lahir, serta situasi atau kondisi saat seseorang dilahirkan. Nah, ini kebanyakan cerita-cerita yang disampaikan di dalam daun lontar ini berkaitan dengan aktivitas politik dan juga kerajaan. Nah, maka dari itu sekarang banyak sekali temuan-temuan sejarah dari wilayah Makassar atau Sulawesi ya pada umumnya. Di sana ditemukan tulisan-tulisan dari daun lontar yang menceritakan mengenai politik kerajaan seperti kerajaan Goa, Talo, kemudian kerajaan Balanipa ya. Itu bisa dilacak dengan adanya jejak-jejak sejarah yang dituliskan di atas daun lontar. Nah, kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, sejarah itu berarti asal-usul, silsilah, sama ya dengan bahasa Arab, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, dan pengetahuan tentang peristiwa atau yang terjadi pada masa lampau, atau bisa disebut sebagai ilmu sejarah. Nah, sedangkan menurut pendapat Ibnu Khaldun mengenai sejarah, Ibnu Khaldun ini percaya bahwa kehendak Tuhan sebagai pangkal gerak sejarah. Nah, jadi Ibnu Khaldun itu meyakini bahwa gerak sejarah atau peristiwa sejarah itu ditentukan oleh Tuhan, seperti bagaimana yang disampaikan oleh seorang filosof Agustinus. Akan tetapi Ibnu Khaldun
ini tidak memusatkan perhatiannya pada akhirat. Jadi menurut dia sejarah itu adalah ilmu berdasarkan kenyataan. Namun yang menggerakkan sebuah peristiwa atau yang mengatur kehidupan manusia di dalam sebuah peristiwa itu adalah Tuhan. Nah, sedangkan tujuan sejarah sendiri menurut pendapat Ibnu Haldun adalah agar manusia sadar akan perubahan-perubahan masyarakat sebagai usaha penyempurnaan kehidupannya. Sehingga sejarah menurut Ibnu Haldun ini sangat penting untuk manusia, terutama untuk menyadarkan manusia akan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa belajar mengenai sebuah fenomena-fenomena dari fenomena yang telah terjadi dan dialami oleh orang-orang sebelumnya, gitu ya. Nah, menurut dia perubahan yang terjadi di masyarakat itu karena qadar Tuhan atau ketentuan Tuhan. Akan tetapi manusia juga memiliki naluri untuk berubah. Jadi naluri manusia untuk berubah ini bisa tercermin dari adanya sebuah usaha manusia itu sendiri, seperti adanya peristiwa revolusi, pemberontakan, pergantian adat, lembaga, dan sebagainya. Meskipun hal-hal tersebut itu karena kehendak Tuhan, namun naluri manusia juga memiliki peran penting untuk menciptakan sebuah perubahan dari setiap zaman, ya. Dengan naluri tersebut, maka masyarakat dan negara mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Nah, menurut Ibnu Haldun, perubahan inilah yang menjadi dasar kemajuan masyarakat. Nah, jika Agustinus ini hanya mengajarkan agar manusia menyerah pada kehendak Tuhan, karena ini filosof pada zaman abad pertengahan, ya, dimana pada waktu itu memang ilmu pengetahuan itu banyak sekali didominasi oleh kepercayaan terhadap agama. Nah, seorang Agustinus ini seorang tokoh Kristen, dia filsuf Kristen, ini sangat kental sekali, ya, filsafatnya mengenai filsafat ketuhanan, sehingga antara logika dan juga teologi atau kepercayaan terhadap Tuhan ini seringkali dicampur adukkan. Nah, disinilah yang kemudian membuat sejarah versi Agustinus ini masih banyak sekali didominasi oleh kepercayaan-kepercayaan di luar logika. Itu, ya. Nah, lalu seperti kemarin yang saya jelaskan, lalu ada nggak perbedaan antara masa lalu dengan sejarah? Apakah setiap masa lalu itu bisa disebut sebagai sejarah? Nah, jawabannya adalah pertama, past atau masa lalu di dalam bahasa Inggris, ya, itu berarti everything that happened in the past time. Jadi segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu disebut sebagai masa lalu atau past. Sedangkan sejarah atau history adalah discourse about the meaning of the value of the past. Discourse atau wacana tentang makna dari masa lalu atau makna dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, sehingga segala sesuatu itu yang sudah terjadi itu pasti disebut sebagai masa lalu. Kan tetapi tidak semua masa lalu itu disebut sebagai sejarah. Apabila masa lalu itu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap sebuah masyarakat dan juga tidak dilakukan penelitian, itu tidak bisa disebut sebagai sejarah, ya. Jadi sejarah itu merupakan narasi dari pemaknaan peristiwa di masa lalu, begitu. Nah, kalau menurut Penelope,
So understanding the linkage between the past and present is absolutely basic for a good understanding of the condition of being human. That, in a nutshell, is why history matters. It is not just useful, but it is essential. Nah, artinya memahami hubungan antara masa lampau dengan masa kini ini merupakan hal yang sangat mendasar untuk mengerti jati diri kita sebagai manusia. Nah, itu sebabnya mengapa sejarah menjadi penting. Bukan hanya bermanfaat, tapi sejarah juga sangat penting ya. Nah, ini selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menulis sejarah? Menulis sejarah harus berangkat dari adanya sumber. Jadi tidak bisa ya kita langsung menuliskan peristiwa di masa lalu berdasarkan angan-angan kita, berdasarkan asumsi kita. Itu tidak boleh. Nah, di dalam ilmu sejarah, sebelum kita menulis peristiwa, yang pertama kita cari adalah jejak-jejak sejarah. Apa itu jejak-jejak sejarah? Jejak-jejak sejarah bisa berupa tulisan, kemudian benda-benda, bisa juga cerita lisan atau sumber lisan, berupa foto, video, dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam ilmu hukum itu katanya untuk membuktikan sebuah peristiwa atau untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak, itu minimal harus ada 2 alat bukti. Nah, di sejarah pun juga demikian. Sebelum kita menuliskan sebuah peristiwa, kita harus bisa membuktikan dahulu. Kita harus mempunyai sumber dahulu, baru kita bisa menuliskan sebuah peristiwa. Nah, ini how to get the source. Bagaimana cara kita mendapatkan sumber-sumber itu? Nah, sumber-sumber sejarah itu banyak sekali ya. Bisa kita dapatkan dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, National Library atau Perpustakaan Nasional, kemudian interview atau wawancara. Kemudian juga dari museum, bisa dari situs-situs sejarah bisa, dan banyak lagi ya. Nah, ini beberapa website juga ada website yang menyediakan sumber-sumber sejarah. Ini www.kitlv.nl, ini dari Belanda ya, dari Universitas Leiden. www.niot.nl, www.delper.nl, dan lain sebagainya ini ya. Nah, ini merupakan website yang disediakan oleh pemerintah, di dalamnya berisi mengenai sumber-sumber sejarah. Nah, kalau KITLV ini berbahasa Belanda karena miliknya Belanda. Kalau NIOT ini ada yang berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Jepang. Nah, namun NIOT ini sekarang sudah ditutup websitenya ya. Jadi kita tidak bisa mencari NIOT lagi, semoga suatu saat bisa dibuka. Kemudian www.delper.nl, ini website dari pemerintah Belanda yang menyediakan koran-koran terbitan pada masa kolonial. Jadi koran-koran di situ banyak sekali. Ini seputar peristiwa-peristiwa pada masa kolonial Belanda, pada masa Hindia Belanda. Jadi di situ kita bisa mencari sumber terkait situasi zaman yang terjadi pada masa kolonial. Ya, jadi koran-koran yang diterbitkan pada masa kolonial itu ada di sini semuanya. Ini sangat membantu kita ya, para sejarawan. Nah, ini beberapa foto yang saya dapatkan dari KITLV, ini Staff of Tobacco Plantation in Jember tahun 1920. Ini foto staff dari perusahaan tembakau Jember, pada fotonya diambil pada tahun 1920. Jadi di KITLV itu kita bisa menemukan juga gambar
dan juga gambar keterangan foto dan tahun kapan foto tersebut diambil. Nah, ini selanjutnya adalah tobacco transition from the tram to Tanjung Morawa tahun 1938. Nah, ini pemindahan tembakau ya dari tram atau kereta api ke pelabuhan Tanjung Morawa tahun 1938. Nah, ini selanjutnya ada juga foto warehouse of tobacco in East Java tahun 1915 tahun 1915. Nah, ini bisa terlihat ada gudang tembakau ya di situ. Foto ini diambil pada tahun 1915. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan sumber arsip atau sumber primer ini dari majalah-majalah lama yang bisa kita temukan di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Nah, ini ada beberapa majalah. Kemudian selanjutnya ini ada koran lama ya. Baik, itu saja. Selanjutnya kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.